Perkenalkan, nama saya Angeli Rondonuwu, NIM 2174201033, kelas A121, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat makalah saya yang dengan judul Sumber-sumber Hukum Pidana. Yang pertama, pengertian sumber hukum. Sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan, dapat pula berupa ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat dikemukakannya peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian ini membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari peraturan dan ketetapan. Sumber-sumber yang bersifat dan sosial. Sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Yang pertama merupakan sumber-sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Perbedaan dalam sumber-sumber yang bersifat sosial dan hukum itu tentulah berada pada tingkat perkembangan masyarakat yang sudah diketahui. Perbedaan tajam antara sosial dan hukum dengan segala perkaitannya. Macam-macam sumber hukum pidana. Yang pertama, sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis terbagi menjadi dua, yaitu A. Sumber hukum tertulis yang terkodifikasi, misalnya KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri atas 569 pasal. Secara sistematik, KUHP terbagi dalam 1. Buku 1 memuat tentang ketentuan-ketentuan umum. 2. Buku kedua mengatur tentang tindak pidana kejahatan. 3. Buku ketiga mengatur tentang tindak pidana pelanggaran. B. Sumber hukum tertulis tidak terkodifikasi atau tersebar dalam peraturan perundang-undangan lain. Misalnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sumber hukum tidak tertulis dan tidak terkodifikasi yang dimaksud dengan sumber hukum tidak tertulis dan tidak terkodifikasi yaitu hukum adat. 2. Perundang-undangan. Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. 2. Bersifat universal. Ini diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Ketiga, kebiasaan. Hukum kebiasaan ialah himpunan kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan perundang-undangan dalam suasana ditaati juga karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum dan ternyata kaidah-kaidah ini dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan-badan perundang-undangan. Adapun kelemahan dari hukum kebiasaan diantaranya pertama, bahwa hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan. Hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar menggantikannya. Kedua, bahwa hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan peracara karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam. 4. Jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu putusan hakim atau pengadilan
yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Keputusan yang disebut pertama itulah yang menjadi sumber hukum baik bagi pengadilan maupun administrasi tata usaha negara. Apabila kemudian putusan yang disebut pertama itu juga mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, maka lama-kelamaan keputusan itu menjadi sumber yang memuat suatu kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum. Hukum yang termuat dalam keputusan hakim secara semacam itu menjadi hukum jurisprudensi atau hukum putusan atau juga disebut hukum hakim. Macam-macam jurisprudensi antara lain, yang pertama, jurisprudensi tetap. Jurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang-ulang kali dipergunakan pada kasus yang sama. Kedua, jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum termasuk menjadi jurisprudensi tetap. Asas-asas jurisprudensi antara lain, yang pertama, asas presiden. Dalam asas presiden, hakim terkait pada putusan-putusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya atau hakim yang lebih tinggi. Asas ini dianut oleh negara Inggris atau Amerika Serikat. Asas presiden berlaku berdasarkan 4 faktor, yaitu A. Bahwa penerapan dari peraturan-peraturan yang sama pada kasus yang sama menghasilkan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang datang menghadap pada pengadilan. B. Bahwa mengikuti presiden secara konsisten dapat menyumbangkan pendapatnya masalah-masalah di kemudian hari. C. Bahwa penggunaan kriteria yang mantap untuk menetapkan masalah-masalah yang baru dapat menghemat waktu dan tenaga. D. Bahwa pemakaian putusan-putusan yang lebih dulu menunjukkan adanya kewajiban dan menghormati kebijaksanaan dalam pengadilan pada generasi-generasi sebelumnya. 5. Traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih. Bila mana traktat itu diadakan oleh 2 negara saja, maka dinamakan perjanjian bilateral. Dan bila mana perjanjian itu diadakan oleh lebih dari 2 negara, maka dinamakan perjanjian multilateral. Kemudian perjanjian multilateral diberikan kesempatan kepada negara-negara lain yang tadinya tidak ikut mengadakannya untuk juga menjadi pihak, maka dinamakan perjanjian kolektif atau terbuka. Yang pertama, traktat adalah perjanjian yang dibuat antara 2 negara atau lebih. Yang kedua, merupakan perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Yang ketiga, perjanjian terjadi karena adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau negara yang mengakibatkan pihak-pihak tersebut terikat pada isi perjanjian yang dibuat. 4. Traktat ini juga mengikat warga negara dari negara-negara yang bersangkutan. 5. Dapat dijadikan hukum formal jika memenuhi syarat formal tertentu, misalnya proses ratifikasi. 6. Asas perjanjian atau Pacta sunt servanda. Perjanjian harus dihormati dan ditaati. 6. Doktrin. Doktrin adalah ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum, putusan pengadilan seringkali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut. Dengan demikian, pengadilan terasa lebih berwibawa. Doktrin sebagai sumber hukum mempunyai pengaruh besar dalam hubungan internasional, bahkan dalam hukum internasional. Atau pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. Sekian dari presentasi singkat saya. Diucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, lalu jika dari kalian yang masih bingung mencari universitas yang bagus, saya sarankan untuk mendaftar di UNPI. Karena UNPI merupakan universitas yang sudah berakreditasi bagus atau baik, dan fasilitasnya juga bagus, serta ilmu yang akan didapat juga sangat baik.